Baik, pada video kali ini saya akan merangkum ya, ada tiga materi yang sebelumnya sudah saya buat tutorialnya di GitHub. Oke, yang pertama view binding, kemudian nanti model view model maksud saya, kemudian terakhir adalah live data. Baik, yang pertama mengenai view binding ya. View binding ini adalah fitur yang nanti dapat membantu programmer agar nanti lebih mudah ya untuk membuat kode yang mengimplementasikan interaksi antara view dengan logic program ya, atau maksudnya nanti antara XML ya, widget-widget yang ditulis dalam XML dengan kode Kotlin. Oke, kita lihat penjelasannya lewat contoh ya ini. Ini di tutorial yang sudah saya buat kemarin ya. Kita biasanya membuat sebuah activity, kemudian dalam activity itu ada file XML untuk tampilan program ya. Misalnya ini activity underscore main.xml. Nah, di sini kita membuat layout misalnya ya, ini pakai constraint layout. Kemudian nanti kita punya tag view, ini untuk menampilkan teks ya, setiap widget nanti kita tulis dalam kode XML. Terus kemudian ini misalnya ada edit text, kita bisa mengetikkan sesuatu di form, kemudian ada tombol yang pakai widget button. Setiap widget nanti kita punya ID ya di sini ya. Ini untuk membedakan antara satu widget dengan widget yang lain. Nah, ini kurang lebih. Kalau secara visual tampilannya seperti ini. Kita punya edit text ya, di sini user bisa mengetikkan teks di situ, kemudian ini ada tombol, terus di bawah ini ada tag view untuk menampilkan teks. Nah, nanti apabila kita ingin mengubah ya tampilan dari activity atau programnya di sini atau screen di sini ya, kita nanti biasanya interaksi dengan widget. Nah, misalnya mengubah isi atau teks yang ditampilkan di tag view gitu. Nah, biasanya nanti itu diimplementasikan di kode Kotlin. Kalau kita biasanya ya nanti di kode activity-nya, misalnya ini kode main activity.kt, kita harus membuat variabel ya untuk masing-masing widget. Misalnya di sini ada edit text input. Kemudian kita cari ID dari widget yang kita maksud. Ya, kita bisa menggunakan fungsi find view by ID. Kemudian yang dalam kurung lancip ini adalah tipe widgetnya yaitu edit text ya. Kemudian r.id.et input ini adalah ID dari widgetnya. Ya, begitu pula yang lain, misalnya untuk button, kita bikin variabel button submit. Kemudian ini find view by ID juga, tipenya adalah button, dan terakhir ID dari buttonnya. Ya, terakhir untuk tag view kita buat variabel text output. Dengan adanya variabel yang mewakili setiap widget tersebut, nanti kita bisa menambahkan sesuatu ya, memanggil fungsi dari widgetnya. Misalnya tombol pengen kita tambahkan kode, kalau tombol itu diklik nanti akan dieksekusi sesuatu. Ya, di sini pakai variabel button submit, kemudian kita panggil fungsi set on click listener. Nah, kemudian di sini kita masukkan kode yang akan dieksekusi ya. Nah, nanti yang akan dieksekusi adalah ya di sini kita mengambil teks yang diketikkan oleh user di edit text. Kemudian nanti teksnya ditampilkan ke tag view. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa mengubah kode ini supaya tidak pakai
variabel seperti ini ya, variabel yang mewakili setiap widget, tidak perlu pakai find view by ID. Nah, kita nanti akan menggunakan fitur view binding di situ. Kita harus mengubah supaya bisa menggunakan view binding. Kita harus mengubah build.gradle app ya di situ. Kita tambahkan build features view binding sama dengan true. Nah, ini bisa ditambahkan di dalam segmen Android ya, di antara Android kurung kurawal buka sebelum kurung kurawal tutup dari Android, kemudian misalnya di sebelum baris bold tabs di situ kita tambahkan 3 baris ini. Nah, ketika kita mengaktifkan view binding, nanti setiap XML yang ada di project ya, ini XML activity-nya itu akan digenerasikan binding class ya. Jadi seolah-olah nanti ada kelas yang mewakili tampilan, mewakili XML ini. Nah, kelas itu nanti berisi ID dari setiap widget yang ada. Nanti kita bisa mengakses ID dari widget seolah-olah seperti properti dari suatu kelas. Oke, kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, di sini main activity kita ubah. Kita bikin variabel binding yang dimana dia adalah ini ya, diarahkan ke kelas activity main binding ya. Jadi ini kelas ini sebenarnya tidak kita buat, dia di generate. Kalau kita cari nanti tidak ada source code-nya ya. Nah, ini kelas binding ini dari XML activity underscore main.xml. Nanti nama kelasnya adalah ini ya, nama dari XML-nya tapi tanpa underscore ya, activity main, terus di belakangnya ditambah binding. Kemudian di dalam onCreate kita instantiate ya, activity binding sama dengan activity main binding dot inflate layout inflator. Terus kita tambahkan variabel view binding.root ini, kemudian set content view diarahkan ke view. Nah, bedanya sekarang kita tidak perlu membuat variabel untuk setiap widgetnya. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa mengakses button yang ada di XML pakai properti dari kelas ya. Ya, ini pakai variabel binding yang mewakili kelas activity main binding. Kemudian dot ini adalah ID dari widgetnya, ID dari buttonnya, yaitu btn submit ya ini. Kemudian selanjutnya langsung kita akses fungsi set on click listener untuk menambahkan listener ya. Jadi nanti kalau user ngeklik buttonnya, kita bisa menambahkan kode yang akan dieksekusi gitu ya. Oke, nanti ini sama, kita ambil teks yang diketikkan oleh user. Nah, ini juga cara ngambilnya pakai kelas binding atau variabel binding yang mewakili activity main binding. Kemudian ini adalah ID dari widget ya, ID dari edit text. Kemudian .text.toString mengambil teks yang diketikkan oleh user. Terus yang menampilkan teks, nah ini kita juga akses variabel binding, kemudian ID dari widgetnya yaitu tv output, kemudian .text ya, ini akan mengatur teks yang ditampilkan oleh tag view, diisi oleh nilai dari text input from user. Oke, itu jadi perbedaan pakai view binding atau tanpa view binding. Oke, nanti akan ada lanjutannya pada video berikutnya.